Yes, hai. Halo. Wah, segar sekali. Apa kabar, Baik? Wah, sehat, 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 sehat. Luar biasa, Oke. luar biasa. Oke, so teman-teman ini pada antusias banget ini udah mendekati berapa nih? Hampir 170 yang live nih. Pada Wow, penasaran wow, semua. wow. Oke, thank you so much, Wahid, udah hadir pada malam hari ini nih di acara A live saya. pleasure, a pleasure, always a Kita pleasure. udah kita udah lama nggak ngobrol ya. Ini ada Iya. Belinda Tanoko juga muncul di sini nih, hadir nih. Oke, so kita terakhir ngobrolin tentang ini ya. Kita beberapa kali kan, Pak Hing, ya. Kita ngobrolin tentang lateral thinking, kita Yes, ngobrolin yes, tentang chicken mindset juga pernah waktu itu. yes, yes. Iya kan? Itu rame juga itu videonya di YouTube saya. Nah, I think yang fundamental banget nih, malah kita belum Ya, pernah ngobrolin tentang NLP loh. Makanya yes. hari ini kita ngobrolin tentang NLP. Jadi em, saya itu kemana-mana kan selalu cerita, Pak Hing, ya, bahwa saya itu udah ikut Ya, NLP dari dulu banget gitu kan. Cuma satu problem saya adalah ini. Dan NLP itu apa? Nah, saya bingung tuh. Dipakai sana kemari bisa gitu loh. Jadi saya pikir, wah, ya udah deh kita ngobrol bersama deh sama Pak Hing deh. Menurut Pak Hing ya, nih, ya, ya. NLP buat orang awam tuh apa sih, Pak Hing? Eh, Simple ini pertanyaan juga saya dulu awal setelah belajar gitu ya, belajar banyak banget baca buku gitu. Tapi Iya, iya. ujung-ujungnya kan pertanyaan satu itu tuh saya nanya langsung ke Bandler kan, yang memang orang yang buat NLP ini gitu loh. Saya nanya itu karena saya akhirnya putuskan ya udah deh nanya ke penciptanya langsung aja deh. Ya kan kalau Definisinya gitu. iya, soalnya kalau mau Iya, tahu iya. Microsoft itu apa tanya ke Bill Gates aja langsung deh. Oke. supaya supaya nggak Oke. ada pesan macam-macam yang lewat-lewat. Nah, dia ngomongnya sebenarnya sederhana banget karena kan orang pakai bahkan ada orang yang menerjemahkan kayak neuro itu apa, linguistik itu apa, programming itu apa gitu kan. Tetapi dia jawab dengan begini aja ke saya gitu ya. Dia bilang begini, Hing coba kalau kamu bayangin satu ruangan kamu kosongin, ya kan? Terus saya bilang oke. Nah, terus kalau ruangan kamu kosongin, terus ruangan itu adalah punya kamu. Nah, mau isi apa aja itu isi ruangan itu? Saya bilang, oke, isi tempat tidur yang nyaman, wallpapernya dikasih yang cakep, ya kan, sound yang oke. Kalau saya mau pasang TV yang screen yang gede, apa ya, high definition dengan surround sound, whatever lah. Terus dia bilang, ya udah, pikiran kita kayak begitu aja. Jadi kalau pikiran kita itu memang kita bisa kosongin, kita mau isi sama apa sih? Ya kan gitu loh. Tentu saja suara-suara yang menarik, kalimat-kalimat yang oke, gambar-gambar yang oke. Ya kan? Jadi yang orang tidak pahami dulu sebelum saya belajar NLP, yakin saya seorang Denny juga sama. Kita nggak ngerti bahwa isi pikiran kita itu kita pikir ya udah bawaan, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan confident, ya udah orang yang confident sama orang yang tidak confident, that's it. Dari lahir kayak begitulah. Nah, tetapi Orang optimis, sekarang pesimis gitu ya. iya, jadi seolah-olah ya udah kita mau ngapain lagi? Orang hoki nggak hoki, orang bisa jualan nggak bisa jualan, selesai lah hidupnya kan. Nah, tetapi gara-gara dengan memahami bahwa saya mau isi dengan apa, nah itu akhirnya definisinya sekarang saya paham. Karena Bandler bilang bahwa NLP itu sebenarnya ilmu yang memang mempelajari desain, structure dari isi kepala manusia, dari otaknya sama badannya, desainnya seperti apa. Jadi NLP itu ilmu memang yang mempelajari desain struktur dari internalnya kita ini. Nah, orang yang jago ngomong, dia punya desain sendiri. Orang yang optimis, desainnya sendiri. Nah, yang menarik sekarang adalah isinya apa itu desain itu kan. Nah, Oke. disitulah kita Oke. model. Di situ kita model. Nah, NLP itu makanya ilmu sebenarnya simple banget kalau kita mau jadi orang kaya nih. Kita mau jadi orang kaya, modeling orang kaya gitu loh. Kita mau jadi orang yang kreatif, cari tahu struktur isinya kepala orang yang kreatif itu kayak apa sih? Ya kan ritual, habit, kebiasaan. Apa sih yang mereka lakukan yang berbeda dari saya gitu loh. Nah, basic NLP Oke. adalah sebenarnya Oke. seperti itu Interesting. Oke, gitu. oke. Saya Nah, berusaha menggunakan bahasa yang orang-orang mungkin teman-teman di sini kata model dan hmm, sebagainya maybe agak baru gitu ya. Jadi gini teman-teman, kosongkan pikiran, kosongkan ruangan gitu ya tadi ya. Orang ya, kaya itu punya ruangannya sendiri.
Orang optimis Ah, punya ruangannya sendiri gitu ya. Orang yang yes. jenius atau apapun itu juga punya ini ya, yang jago jualan juga punya ruangannya sendiri gitu. Nah, kita punya Betul. ruangan kita sendiri. Kalau kita Yes. pengen jago jualan, berarti kita mesti tahu ruangan orang yang jago jualan di kepalanya itu isinya apa sih, Ya, gitu ya. ya, Sehingga kita bisa tiru persis dia tuh mikirnya apa. Gitu, betul. bener ya. Betul. Beliefnya, Betul. mungkin habitnya, Betul. mungkin kata-kata Yes. kalau ngomong sama diri sendiri ngomongnya kayak apa. Itu kita tiru Yes. satu-satu tuh. Sehingga kalau Ya. lengkap, berarti kita bisa menjiplak ke dalam kata, dalam ini ya, menjiplak gitu ya. Itu bahasa Yes. modeling gitu ya istilahnya ya. Gitu Yap. teman-teman. Yap. Yap. Yang Oke, menjadi interesting. yang menjadi isu biasanya adalah orang-orang yang baru dia mencontoh sedikit aja, lalu dia bilang, ah kayaknya nggak bisa kayak mereka deh. Padahal dia baru contoh sedikit aja. Ya kan dia baru mungkin seminggu dia baru jalankan udah muter balik gitu loh. Ya jadi mereka berharap Atau gimana sebenarnya tuh? dengan ya soalnya gini, kalau dia nggak tahu adalah misalnya yang orang-orang sukses itu butuh sekitar mungkin 20-30 tahun untuk bangun strukturnya kan di kepalanya. Dari pengalaman jatuh bangun dan lain-lain. Tapi kan ada orang yang pengen kalau bisa satu hari dia langsung bisa seperti itu hasilnya. Padahal sebetulnya kan dia perlu duduk baik-baik, interview, observasi, belajar, bertanya, ya kan, memodel, belajar dari mereka, lihat ritualnya. Dan mungkin dia tidak harus 20 tahun, mungkin dia butuh cuma 5 tahun, tetapi nggak bakal semalam. Untuk ambil struktur itu nggak bakal semalam. Dia tidak harus melalui 20-30 tahun pengalaman dari sang maestro, tetapi dia bisa memangkas lebih cepat gitu loh. Karena sang maestro sekarang sudah punya struktur yang diterjemahkan dalam lebih mudah ke dia gitu. Nah, bedanya gimana kalau misalnya gini, saya Ya, misalkan ya, contoh gini, saya mau belajar sama orang kaya, terus saya nanya, ya ini saya nanya, ya. nanya, gimana sih caranya jadi kaya? Nah, orang kayanya ini somehow mereka ngajarin, lu mesti kerja keras, lu mesti giat dan sebagainya. Nah, itu kan kontennya ya, tapi kita nggak dapat Iya, iya. pola pikirnya dia tuh. Itu gimana tuh? Kayak Nah, missingnya gimana tuh? nah itu banyak hal yang bisa ditanya, banyak hal. Karena yang pertama-tama yang kita pengen tahu adalah isi kepalanya. Nah, di NLP itu, isi kepala itu selalu punya dua hal yang paling utama. Satu adalah vocabulary atau kosakata. Gimana sih orang-orang Oke, sukses itu ngobrol? Ngobrol dan mikir dengan diri sendiri. Ya, self-talk-nya, belief system-nya. Misalnya contoh begini. Kalau saya lihat sebuah, let's say saya lihat sebuah lahan ini, lahan kosong, let's say berapa ribu hektar lah. Nah, isi kepala orang itu bisa beda-beda. Misalnya begini, yang lihat kosong itu adalah seorang pilot. Ya kan, isi kepalanya lihat lahan itu udah beda tuh isi kepalanya. Imajinasinya lain, ngobrol dengan diri sendirinya lain. Kalau saya adalah pengusaha mall, saya lihat lahan seperti itu, dialog di kepala saya juga beda nih. Kalau saya adalah petani, saya lihat lahan seperti itu juga beda-beda tuh. Nah, setiap orang punya dialog di kepala sendiri-sendiri, imajinasi sendiri-sendiri, gambar-gambar. Nah, jadi kalau saya mau nanya, nggak bisa nanya gimana cara kaya, nggak bisa. Saya nggak bisa nanya begitu. oke. Bahkan kalau nanya begitu, orang yang sukses itu juga nggak bisa menjawab. Dia bilang panjang ceritanya itu. Nah, jadi Tanya yang gimana kita tuh? mau, yang kita mau adalah begini, bangun pagi hari yang ada di pikiran mereka apa? Begitu dia bangun pagi. Itu contoh doang, contoh. Kita pengen tahu ritual harian misalnya. Ya, misalnya kita pengen tahu ada orang yang mungkin dia bangun 4:30, dia udah baca buku mungkin setengah jam. Terus setelah itu dia mungkin dialog dengan diri sendiri saat dia mau ketemu rekan bisnis misalnya. Nah, Ya, ini yang kita pengen tahu. Kalau dia ketemu rekan bisnis, mau buka bisnis baru, mau katakanlah mau jualan, mau partnership, sebelum dia ketemu, dia ngomong apa ya ke diri sendiri sehingga dia bisa mempunyai bahasa tubuh yang bagus. Ya kan, dia sudah mengimajinasikan misalnya shake hand. Ya kan, dia sudah imajinasi bakal tekan kontrak, bakal bisa apa ya membawa manfaat. Ini isi kepala yang kita harus nanya. Dan kita nggak bisa, kalau misalnya cari jadi kaya itu terlalu besar itu. Informasi yang terlalu besar, bahkan orangnya juga nggak bisa jelasin. Nggak bisa jelasin. Makanya harus dibikin pertanyaan yang lebih mikro. Cara dia misalnya melihat peluang, cara dia cari ide peluang misalnya. Gimana sih kalau misalnya ada orang yang sudah punya raksasa bisnis, misalnya let's say dia punya perusahaan ayam goreng, dia punya 10 restoran. Nah, kita pengen tahu, awalnya sebelum ketemu ide ayam goreng itu, apa sih isi kepalanya gitu loh. Iya kan? Kita pengen tahu tuh. Begitu dia lihat ada peluang,
dia ngobrol ke diri sendiri seperti apa, imajinasi yang berjalan seperti apa, lalu dia melakukan apa saja untuk mulai membuka peluang itu. Itu contohnya. Jadi pertanyaannya lebih mikro, gitu. Soalnya banyak banget di sini teman-teman yang kayak, pokoknya Den, saya mau jadi entrepreneur karena passive income. Boro-boro mikirin Itu mikro. Ujungnya yang dipinginin. makanya, jadi kalau ini agak makanya lucunya begini. Kalau kita bilang semua orang pengen jadi orang sukses kan, semua siapa sih yang pengen Ya, jadi orang gagal? Tapi ya. begitu dia lihat, ternyata dia ngobrol sama orang sukses. Kamu mau sukses caranya begini, 1, 2, 3, mundur, mundur. Setelah lihat, oh harusnya gitu ya, harus mikir begini toh, harus caranya begini toh. Wah, harus susah juga ya. Karena mereka mau hasilnya. Mereka bukan mau responsibility-nya, mereka bukan mau learning curve-nya, mereka mau result-nya, gitu loh. By the way, ini alasan kenapa ya teman-teman ya, kalau saya bilang kalau jualan mau laris, jualan mimpinya, bukan jualan prosesnya. Jadi kalau True, mau true, jualan true. dibalik. True, true, true. Oke. So sekarang dengan NLP seperti itu ya. NLP tadi ini buat teman-teman yang barusan join. Wah, ada Pak Hermanto juga barusan join nih. Selamat malam, semangat pagi Pak Hermanto, barusan join juga. Oke, jadi saya summary lagi ya buat teman-teman yang barusan join, karena udah lebih dari 350 orang yang join di sini, jadi luar biasa banget. So, NLP, by the way, buat teman-teman, kayak bayangin kayak Anda mengosongkan ruangan sekarang di kepala Anda pengen diisi dengan apa nih kepala Anda nih? Ada orang kaya punya isi desain kepalanya sendiri. Ada orang yang jago jualan, di kepalanya ada desainnya sendiri. Kalau ngelihat orang, wah ini prospek ini gitu. Jadi ada macam-macam Yeah, desainnya. Sekarang Anda yes. mau meniru desain yang mana? Untuk menjadi jago sales, Anda harus mendesain ruangan di kepala Anda seperti orang yang memang jago sales. Kalau misalkan Yeah, profesional, yang profesional. Kalau memang orang kaya, ada desainnya sendiri di kepalanya. Kalau lihat ini kayak yes. begini, kalau lihat ini begini. Kurang lebih gitu. Jadi kita sebenarnya bisa mengisi apapun. It's totally Oh, up to you. yes. Ya, itu kurang lebih Yes. basicnya Yes. NLP seperti itu. Nah, sekarang Yep, Pak, dari situ saya mau yep. tarik nih. Saya mau tarik lagi. Hmm. Dengan mendesain kayak begitu, itu kan kayak kita belajar, sebenarnya kayak belajar masak ya. Nanti terserah Yep, masakannya yep. apa gitu kan ya. Kayak ini Yes, motongnya, yes. ini di grill, di belajar satu-satu gitu kan. Nah, sekarang kalau saya Yes. tarik nih, ada bisnis, ada relationship, ada parenting. Saya belajar NLP, ketemu NLP karena saya panic attack. Nah, Hmm. itu benang merahnya apa nih berarti nih? Kalau dari sini nih, benang merahnya, kenapa semuanya bisa di-solve by NLP? Dari sudut pandang ini. Karena semuanya bermuara dari benda abu-abu dalam kepala kita ini. Semuanya tuh bermuara dari sini gitu loh. Nah, semua yang kita pikirkan, karena gini, istilahnya pikiran dan badan kita ini kan satu ya. Yang Ya, lebih masuk begini, kita tidak mungkin bisa memikirkan sesuatu tanpa reaksi badan, kan gitu. Karena itu kita bicara parenting, dimulai dari mana? Dari sini. Ya kan sebelum kata-kata saya keluar, saya memikirkan saya mau ngomong apa ke anak-anak misalnya, kan gitu. Nah, kita ya, ngomong selling sebelum saya maju prospek, saya sudah membayangkan bakal closing apa ditolak misalnya, kan gitu. Nah, semuanya bermuara dari sini. Panic attack juga sama, fobia juga sama, trauma juga sama. Orang-orang yang mengalami trauma, kan saya ditanya kemarin, penyebab dari trauma itu apakah memang eksternal atau enggak? Sebenarnya enggak. Karena sebetulnya kita menakuti hal-hal yang sudah gagal di masa lalu. Kita tidak menakuti peluang yang akan datang loh, enggak. Kita justru takut pengalaman gagalnya berulang. Nah, ketakutan kita itu di sini, bukan di dunia kenyataan, enggak ada. Ketakutan kita itu di sini. Nah, jadi benang merahnya memang karena bermula memang di sini semua, di otak kita semua. Gitu loh. Kita yang nah, membayangkan ketakutan, kita yang optimis, pasti oke. bisa, kita ngobrol gitu loh di sini. Nah, gimana cara memenangkan itu? Kalau misalkan sudah, oke, saya tahu saya takut di sini, saya mau berani. Hmm, Tapi kayaknya ya. membohongi diri sendiri nih, karena saya takut gitu. Well, sebenarnya kalau saya campur, saya mix karena belakangan saya mix dengan apa ya konsep kayak orang bilang mindfulness gitu ya. Sebenarnya kita tidak usah kita tidak usah menyangkali bahwa kita memang ada ketakutan. It's fine. Ada orang-orang yang bilang saya nggak takut, saya nggak takut. Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Nah sekarang tinggal saya teliti ketakutan saya itu bentuknya apa. Nah, NLP akan bilang bahwa yang semua perilaku kita di kepala, di badan ini, bisa kita terjemahkan ke dalam 5 indera, kan? Nah, ketakutan Ya, saya apakah bentuk gambar, misalnya gambar saya bakal ditolak, misalnya.
Saya mau prospek, saya sudah membayangkan saya lagi presentasi, semua orang ketawain saya. Nah, itu namanya takut. Nah, takutnya si A dengan takut si B, beda-beda isinya tuh. Nah, kita perlu Oke. tahu takutnya saya ini bentuk di kepala saya ini apakah dialog dengan diri sendiri. Misalnya gini, Allah percuma lah pasti ditolak lagi. Misalnya gitu. Atau aduh jangan-jangan bakal begini, jangan-jangan bakal begitu. Itu kan dialog tuh. Ada yang bentuknya Ya. dialog di kepala, ada yang bentuknya gambar kayak gitu. Jadi kita masing-masing itu. Jadi nggak sama bentuk ketakutan itu untuk semua orang. Nggak sama. Kita perlu tahu bentuk Oke. ketakutan kita apa gitu. Berarti dia harus bisa melihat atau mengenali isinya gitu di kepala sendiri. Yep, Atau yep. gimana? Makanya tadi kita bilang begini kan, kalau otak kita dikosongkan, nah, yang sekarang muncul buat orang-orang yang ketakutan adalah dia pasangin gambar gede-gede bahwa dia bakal gagal kan. Jadi setiap kali dia ingin Pasang poster gitu ya. gede dan bukan cuma poster IMAX. Satu dinding masa depan dia yang suram gitu loh. Nah, di otak manusia itu kita kadang-kadang nggak sadar bahwa yang akhirnya memicu kita semangat itu adalah gambar besar di kepala kita, cita-cita. Cita-cita. Contohnya begini aja nih, buat semua. Contohnya begini nih. Satu hari di mana kita paling semangat itu adalah mungkin liburan. Liburan. Oke. Kalau kalau kita mau liburan di pagi hari, alarm nggak usah bangunin. Bahkan kita bangun sebelum alarmnya bunyi, gitu loh. Lompat dan nggak ada snoozing, nggak ada snooze button itu. Nah, orang nanya, kok bisa? Kok bisa sih? Sebab begitu kita bangun pagi hari, sudah jelas gambaran di kepala kita ini, jam 9 kita check-in pesawat, jam 10 kita turun, jam 12 kita masuk hotel. Semuanya udah ada di sini. Nah, orang-orang yang gambarnya jelas kayak begitu, highly motivated udah. Highly motivated. Nah, businessman yang pagi-pagi sudah tahu dia mau ngapain, itu gambarnya di kepala semua jelas. Ada orang yang begitu bangun pagi gambarnya nggak ada. Jadi dia bingung hari itu saya mau ngapain. Stres dia udah. Akhirnya dia kerjaan It- tanpa rencana, tanpa ada visi kayak gitu. Nah, itu isi Itu kepala kemarin sebenarnya. juga, iya itu menjawab sih, menjawab kemarin ada yang nanya kan ke saya kayak, Dan aku kok apa ya, kok nggak bisa termotivasi gitu ya. Saya bilang, wah There you imajinasi, go. kamu kurang piawai menggunakan otakmu untuk berimajinasi yang indah. Saya bilang begitu. There you go. There you go. Memang benar. Ya, Karena ada orang yang mungkin sebenarnya sebelum saya belajar NLP, saya mengira imajinasi tersebut itu otomatis. Saya mengira gitu loh. Jadi semua yang muncul gambar di kepala itu otomatis. Tetapi setelah belajar NLP, saya sadar gambar itu bisa kita rekayasa, biar kita bisa kita rubah, warnanya bisa kita rubah hitam putih bisa kita warnain, bisa di zoom in, bisa dibikin gerak, bisa dibikin movie. Nah, karena pikiran kita ini unlimited gitu loh. Ini unlimited. Kita mau jadi apa aja di dalam tuh bisa. Tetapi anehnya kita melimit gitu loh. Imajinasi ini dilimit dengan sebuah alasan realistis. Itu alasan kita biasanya, realistis apa enggak. Gitu. kemarin sih dulu saya pernah ngobrol sama teman saya, Dan lu ngapain sih Dan kayak kerja keras kayak begitu dan sebagainya. Kan saya bilang, wah kalau misalkan jadi orang kaya kan enak bro gitu kan zaman dulu tuh. Terus kalau jadi orang kaya terus lu ngapain? Iya habis itu kan passive income. Kalau passive income terus ngapain? Gue punya waktu time freedom dong. Terus dia jawab apa? Lah aku nggak Ya. kerja gini time freedom. Dia bilang gitu. Sehingga, Nah, ada orang memang yang kalau saya bilang sih menghibur diri dengan itu tadi time freedom, menghibur diri dengan yang menurut dia saya udah happy kok begini-begini aja udah happy. Nah, bagi saya sih kalau orang bilang bahwa ini yang kalau sudah tune in bersama kita bilang sebenarnya saya sudah cukup deh kayak begini aja cukup deh. Saya yakin banget itu bohong sih. Saya yakin itu bohong. Karena gini, kalau kita tanya, mau nggak kamu begini? Mau nggak? Mau dong. Nah, itu berarti belum cukup. Ya kan, berarti belum cukup. Dia ingin sebenarnya melakukan lebih, cuman tadi, melimit apapun yang bisa dia lakukan di kepala. Kita semua akhirnya melimit itu. Nah, limitnya kita dari mana? Sejarah, ya kan, dari teman-teman yang kita copy-paste. Nah, akhirnya, tadi, dari awal kita bilang, akhirnya memodel orang-orang yang tidak sukses. Dia dengerin saran orang-orang yang memang melimit otaknya mereka, saya ikutan jiplak mereka akhirnya. Bukan jiplak orang sukses, jiplak orang rata-rata gitu loh. Saya dengerin mereka bilang, berarti nggak bisa, susah gitu loh.
Berarti bener itu ya, yang namanya kayak kita, hidup kita kayak 5 teman terdekat kita, itu bener kayak gitu ya berarti ya? Yes, betul banget. Iya kan? Karena betul, betul banget. Karena saya sering kali mendeskripsikan kita kalau ngobrol sama seseorang, kayak sekarang ini kita lagi ngobrol, yang dengerin kita itu lagi nyolok semua USB-nya ke otak kita ini. Otaknya dia lagi nyolok USB semua, dia lagi download nih sekarang. Nah, jadi kalau kita ketemu teman kita lagi nyolok ke dia. Apapun yang dia tahu, kita tahu. Apapun yang dia rasa, kita rasa. Belief-nya dia jadi belief-nya kita. Apalagi kalau setiap hari kita dengar omongannya, kita lihat perilaku-perilaku dia. Kita rekam, gitu loh. Kita model mereka tanpa kita sadari, gitu loh. Wah, Jadi benar. kalau kita nyolok terus habis itu ke download traumanya dia gimana? Kadang-kadang terjadi, bener banget, itu bener banget. Makanya ada orang yang sifatnya traumanya titipan, bukan traumanya dia. Bukan traumanya dia Iya. loh. Misalnya kita nanya ada orang yang bilang, aku nggak pernah naik pesawat, aku nggak berani naik pesawat. Udah pernah naik pesawat belum? Belum. Loh kok terus tiba-tiba takut? Ya pernah sih itu ngomong jatuh pesawatnya. Itu trauma titipan, fobia titipan, bukan punya dia. Jadi hanya Ya, gara-gara itu itu yang jatuh pun itu juga dengar dari ya, orang lain karena kalau jatuh dia sendiri nggak bisa ngomong. absolutely, absolutely. Nah, karena itu takut berbisnis, takut jualan, takut memulai, ya kan gitu, ragu ini, ragu itu. Itu banyak titipan. Banyak titipan itu. Teman dari teman-teman. Karena temannya gagal. Nah ini buat semuanya. Kalau kita bilang begini. Kalau saya bilang sama siapapun yang ada di sini. Udahlah, nggak bisa, percuma. Gitu. Bahasa ini paling jarang, paling sering kita dengar kan. Udahlah, nggak bisa, percuma kamu. Nah yang saya maksud apa? Oke. Okay. Sayanya yang nggak bisa. Sayanya yang ngomong ini yang nggak bisa. Gitu loh. Jadi kalau saya bilang udah pasti nggak bisa. Sayanya nggak bisa. Jangan ambil standar saya. Kan gitu. Iya kan, sayang banget kalau misalnya kebisaan kita itu gara-gara standar orang yang nggak bisa. Nah, sementara ada orang lain bilang bisa, kita nggak malah nggak percaya gitu loh. Kita ambil standar orang yang bilang nggak bisa gitu loh. Itu kita lucu ya, kita menyolokin USB gitu ya ke orang yang gagal dan orang yang berhasil, tapi kita malah mendownload yang gagalnya gitu. Yang berhasil kayaknya nggak Nah, mungkin. Itu gimana nah nih? karena gini, Kodean ini, karena kita memodel dan mendownload berdasarkan kedekatan, Oke. bukan karena kesuksesan, bukan. Kita masih menggunakan sistem yang namanya trust atau kedekatan. Kita lebih mudah mendownload orang yang sudah dekat dan kita percaya. Walaupun dia tidak sukses. Walaupun dia tidak sukses. Make sense. Make Walau, sense, make sense. kan kalimat kayak begini, udahlah nggak usah dengerin mereka lah, cuman aku yang ngerti kamu lah. Ya kan gitu kalimatnya. Langsung hilang filternya itu. Selesai, Bypass semua. selesai. Bypass. Jadi ada orang sukses mau ngomong, mereka nggak ngerti kita. Betul. Ya gitu. Jadi Karena kayak kedekatan. kayak kayak apa ya kemarin tuh? Kayak kita mau jualan barang nih ceritanya nih. Let's say kita mau jualan Ya. barang. Let's say I have a book nih ya. Kita mau jualan barang nih. Kemudian orang bilang, Nah, Dan, bukan Denny lah, orang lain gitu ya. Panjol gitu ya. Barangmu ya, mahal. Nah, dia ya. tiba-tiba percaya bahwa barang yang dia jual tuh mahal. Dia pulang lagi ke bosnya. Pak, ini kata customer mahal nih, Pak. Gitu kan. Ya, Jadi ya. dia lebih percaya customernya ngasih feedback daripada dia punya value gitu. Betul, betul. Nah, makanya gini, kadang-kadang gini, kadang-kadang misalnya saya dulu saya ingat tuh, saya rekrut orang sales kan. Nah, saya rekrut orang sales itu kalau misalnya barang kita ini memang premium misalnya, dibanding dengan barang yang middle low, saya kalau rekrut sales yang middle low, dia akan bilang dia nggak dapat customer. Kamu nongkrongnya di mana? Ya kan, karena mindset dari salesman yang middle low, dia sudah memodel orang-orang yang di bawah susah jualan mahal. Ya kamu salah masuk toko, kamu salah salah segmen. Ya kan, karena kalau misalnya saya dengerin orang-orang yang bilang itu mahal, berarti mindset saya akan ke bawah, bukan ke atas misalnya. Jadi itu mindset-mindset percaya orang yang memang bukan kelasnya gitu loh. Ya, Bukan di kelas yang sama. Sayang banget gitu. I see. Tadi di atas ada pertanyaan yang cukup menarik. Kita semua berbicara tentang nyolokin, download, mendesain kepala kita gitu. Tapi ngosonginnya gimana tuh? Ada yang nanya tadi. Gimana nih ngosonginnya? Sebenarnya paling gampang itu adalah bukan kosongin, tapi paling gampang itu adalah buka saja. Jadi buka saja, tidak usah memfilter. Kalau ada kita misalnya dengerin saran, dengerin aja. Nah, cara orang ini ada orang yang setengah mati berusaha untuk merubah habitnya dia, dengan habit lama berusaha dihilangkan. Saran saya sih,
tidak usah berusaha menghilangkan habit lama, pelajari habit baru. Nah, kalau kita pelajari habit baru, pelan-pelan neural networknya habit lama itu akan pelan-pelan berkurang sendiri. Karena kita kencengin di habit baru. Ada orang yang belum ada habit baru, dia tiap hari berusaha untuk menekan habit lamanya. Percuma. Itu habit lama akan semakin kuat. Gitu loh. Jadi bukan istilahnya kosongin, lebih kepada learning sama unlearning. Nah, jadi learning skill baru, nanti di saat yang bersamaan skill baru itu akan mengambil alih skill yang lama ini. Pelan-pelan dia neural networknya putus pelan-pelan. Pelajari habit baru aja. Buka diri sih, saran saya sih buka diri aja. Dengerin aja. Ya kan, mulai follow Oke. orang-orang yang pintar gitu. Biasanya nge-follow orang-orang yang enggak sih. Oke, bukan saya ngomong gitu. Oke. So, ini ada nanya nih. Nanya dong Ya. cara menghilangkan psikosomatis kita ketika ingin pergi, semisal terus perut sakit. Nah, Itu gimana tuh yang kalau kayak gitu? pertama-tama Self talk. omong yang begitu itu sendiri menyihir kan. Setiap kali mau pergi perut sakit. Kalimat itu aja dulu di stopin. Setiap kali mau pergi perut sakit, itu sebenarnya sudah sugesti ke perut kita sendiri. Gitu loh. Nah, terutama begitu kita bilang pergi yuk, di kepala dia pasti sudah ada gambar bakal sakit perut nih. Gambar itu keluar. Gambar itu sudah pasti keluar. Gitu loh. Nah, karena itu gambarnya itu yang pelan-pelan dipelajari, lalu pelan-pelan udah di-blur aja dulu gambarnya. Gitu loh. Interesting, di blur. Ini kita itu kalau sudah teknik-teknik ke blur gini nanti di kelas ya Pak Hing ya? oh yes, dijauhin, di switch kayak gitu. Nah, cuman kalau saya bilang Ya. sih kalimat yang tadi itu dikoreksi aja dulu. Kalimat itu dikoreksi. Jadi bukan setiap kali saya pergi sakit perut, enggak. Malah kalau mau duduk orang NLP itu melihat biasanya begini. Kadang-kadang kita pergi tidak sakit perut. Nah, kadang-kadang kita pergi sakit perut nih. Nah, di dalam dunia NLP dilihat bedanya di mana significant difference-nya itu loh. Kok bisa saat saya pergi tertentu kok nggak sakit perut ya, misalnya. Nah, kemarin di kelas ada tuh satu orang yang kasusnya sama tuh kayak gini. Setiap kali mau pergi dia mabok nih. Terus ditanya nih, ehm, kalau begitu, pernah nggak pergi nggak mabok? Oh, pernah. Coba kita lihat, pergi nggak mabok itu situasinya apa. Ternyata misalnya, setiap kali dia pergi dengan si A, dia mabok. Berarti anchor-nya tuh si A yang bikin dia mabok. Jadi bukannya perginya itu mabok, dia pergi dengan seseorang yang anchor-nya itu membuat dia mabok. Gitu. Nah, dalam Istrinya bukan? dunia... bukan untungnya. Untungnya bukan. Jadi itu anchor namanya, anchor. Ada sesuatu yang menjadi pemicu maboknya, pemicu sakit perutnya. Apa? Cari tahu aja. Itu bisa diketahui kok. Itu bisa diketahui. Ini ada yang nanya nih, Pak Hing, mohon info kelas NLP. Udah langsung ngambil kelas NLP aja. Ya Kelas kita NLP ada ada, tanggal ini ya, tanggal ya 1 November sampai 7 ada, November. ya di Surabaya. Nah ini yang buat Indonesia Timur, Jawa Timur dan sekitarnya. Ini cuma satu kali saya buat di praktisi NLP di luar Jakarta di tahun ini loh. Satu kali doang itu di luar Jakarta ini yang umum. bit.ly/NLP class. Nah ini nih ada yang menarik juga, ada pertanyaan nih Mbak Inge. Apakah NLP Ya. bisa diterapkan pada orang yang bipolar? Dari Um, Wirtoyo. se- sejauh yang semua hal itu menyangkut psychological, yes bisa. Karena saya harus bedakan dulu, misalnya apapun concern yang bukan saya sebut penyakit, tapi apapun perilaku ataupun habit yang mungkin gara-gara secara fisik otaknya punya problem, nah itu bukan ranah NLP lagi. Tetapi kalau otaknya normal, cuman dari segi perilaku yang kita ingin bantu rubah, itu bisa. Kuncinya sebetulnya bukan NLP sih, kuncinya adalah orangnya mau rubah, NLP punya banyak tools yang bisa bantu, itu aja. Jadi jangan sampai Interesting. dibilang bahwa yang merubah itu NLP, bukan. Orangnya yang merubah, tapi toolsnya menggunakan NLP. Gitu, kalimatnya Oke, begitu, oke, pas. oke. Kita lanjut dulu deh. Pak Boleh. Hing, gimana cara menemukan that's a right plan untuk hidup kita dan kemudian didesain dalam kepala? Jadi menentukan that's the right plan yang buat kita nih, habis itu didesain di Oh, kepala. Itu nemuinya gimana tuh? dalam dunia NLP itu kita bisa mulai dari value. Kalau istilahnya kan gini, ada hierarki yang tinggi itu nilai hidup kita kan, arah hidup kita itu loh. Nah, jadi apa sebetulnya yang penting buat hidup kita? Misalnya, kalau kita mau let's say 5 tahun ke depan,
nggak usah ngomong dulu sepanjang hidup dah. Akhir hidup kita itu agak terlalu jauh itu. Let's say kita bilang 5 tahun ke depan yang paling penting buat saya apa? Misalnya saya bilang yang paling penting membahagiakan keluarga saya, misalnya aja begitu. Terus nanya sekarang, saya bahagiakannya dengan cara apa? Saya ingin belikan rumah satu buat keluarga saya. Ya sudah, itu jadi desain goal saya buat 5 tahun lagi. That's it. Ya kan, orang-orang kadang-kadang tidak bergerak dari situ, dia bingung. Akhirnya goalnya pun niru-niru orang. Orang lain punya goalnya A, dia bilang aku juga mau goalnya A gitu loh. Padahal dia sendiri punya nilai yang beda. Nah, nanya pertama itu yang paling penting buat saya, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi itu apa sih? Nomor satu yang paling penting. Kalau saya bilang adalah balas jasa orang tua, nah pertanyaan saya adalah gimana cara saya balas jasa misalnya. Saya kirim mereka ke liburan ke tempat tertentu, saya berikan mereka mobil, itu contoh doang. Tetapi semua goal itu harus mengacu kepada apa yang saya anggap paling penting, hierarkinya itu. Value. Ya, itu namanya value kan. Jadi tanyain value-nya, menurut saya lebih cepat kita temu goal-nya itu. Oke, jadi balik lagi tanya ke diri sendiri ya, tidak bisa didesain by orang lain di luar sana kan, karena Enggak setiap bisa. orang pasti beda-beda ya. Nah, Betul, tadi betul. ada dua pertanyaan yang sebenarnya agak related, cukup menarik. Yang pertama gini, kalau saya belajar NLP, berapa lama sih efeknya gitu, saya bisa merasakan hasilnya. Wah, saya udah Cukup menarik. 25 tahun. Saya udah 25 tahun, malah ngefeknya nggak habis-habis tuh. Saya masih belajar terus. Nah, Saya udah maksudnya kalau belajar bisa 25 tahun. bisa NLP gitu, merasakan Hmm. kayak impact-nya itu berapa cepet nih? Oh, kalau pengalaman pribadi saya karena setelah kita keluar dari kelas, biasa kan kita mulai ngetes tools ini, tools itu, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, saya biasanya menganjurkan orang langsung dia praktek dalam kehidupan dia, bukan bantu orang, bukan, diri dia dulu. Nah, kalau dia sering praktek, sering pakai prinsipnya, sering menggunakan tools ini untuk diri sendiri, cepat itu. Hitungan bulan juga dia udah bisa kuasai beberapa tools. Nah, perubahan dalam hidup orang bervariasi. Saya dulu ingat, begitu saya belajar, setelah 1 tahun saya belajar, baru saya mulai kelihatan bahwa, oh ternyata hidup saya bergeraknya ke arah sini nih. Setelah 2 tahun, nah itu lebih mantap sudah itu pergerakannya. Tapi kecil-kecil. Kecil-kecil karena kadang-kadang ada orang yang begini nih, kok ini. Wah, hidup saya nggak berubah, Pak. Berubah, cuman kecil dan pelan. Gitu. Ada orang yang nggak sabaran soalnya. Aduh, percuma, saya sudah belajar NLP setahun, hidup saya nggak berubah. Sebenarnya berubah, cuman tidak sesignifikan yang dia lihat. Itu doang. Sebenarnya berubah. Pergerakan itu kan, perubahan itu tuh small, tapi certain. Perubahan itu tuh very small, tetapi bergerak ke arah yang pasti gitu loh. Orang-orang gagal melihat bahwa dia berubah. Sebenarnya dia berubah. Cuma tidak secepat yang dia inginkan, itu aja. Jadi variasi. Saya Saya waktu bilang panic sih attack, variasi. maybe sekitar 3 bulan sih. Yeah, Sekitar there you itulah go. belajar There apa you go. gitu. Nggak sampai sih There dua you go. bulanan lah ya. Ya, mulai Karena lebih praktek. smooth, mulai lebih smooth. Mau nggak mau, Karena Pak, kalau praktek. nggak praktek panic attack saya ikut itu. Itu sudah True. stres. True. Saya ada Memang satu sahabat saya yang saya ingat di kelas, udah lama banget ya. Ini saya kalau ingat itu kelas NLP angkatan keberapa itu? Masih awal-awal. 2 tahun 2010 ya Pak, ya, masih awal-awal. Nah, fobia pesawat. Naik pesawat. Nah, saya ingat banget ini karena salah satu kasus yang saya suka banget. Ya, dia fobia naik pesawat. Saya nggak tahu juga ikut live nggak mungkin dalam ruangan ini. Jadi setelah kelas itu selesai, pakai Phobia Cure, untuk pertama kalinya dia naik pesawat loh. Untuk pertama kalinya. Dia tes naik pesawat. Dan sekarang udah traveling kemana-mana tuh. Jadi minggu pertama itu dia naik pesawat akhirnya. Dengan ketakutan, ada sedikit perasaan, masih ada slide, tapi dia udah naik. Dengan sedikit. Tapi setelah itu dia mulai terbiasa. Neurologicalnya dia udah mulai connect. Akhirnya berangkat ke Inggris tuh ketemu Banner. tapi menarik ya kalau kayak gitu ya. I mean, investasinya dibandingkan investasinya gitu ya. Impact-nya itu Oh, long term gitu kan, wow. long term gitu. Wah, kalau saya bilang sih, apalagi kalau bisa membuka apa ya, gerbang-gerbang peluang, ya kan, gerbang-gerbang rezeki, profesi, bisnis, hubungan itu kan unlimited ya, dengan hanya satu perubahan kecil dalam diri kita gitu kan, ya kan, perubahan mindset, perubahan perilaku, impact-nya kan jangka panjang. Gitu.
Nah, itu apa hubungannya coba kalau sekarang nih? Gimana sih NLP Hmm. itu membuka gerbang rezeki? Ini maybe teman-teman tadi ada yang nanya soalnya saya bacain sekalian. Gimana bisa mengubah financial client? Ikut NLP nih. Orang-orang ini maunya duit mulu kok, Pak. Contoh yang paling gampang itu karena di NLP kan ada istilah distorsi kan ya. Filter, salah satu filter itu kan di distorsi. Kita menyimpulkan mengenai satu hal. Misalnya mindset kita mengenai duit aja lah, duit lah. Ya kan, apa definisi kita mengenai duit? Ya kan, apa definisi kita mengenai orang kaya? Apa definisi kita mengenai sukses? Itu saja sudah bisa menentukan rezeki saya gitu loh. Ada orang yang melihat duit ini sebagai bencana. Ada orang melihat duit ini sebagai susah banget dicari. Ya kan, ada orang melihat bahwa duit ini bikin masalah gitu loh. Nah, sudah punya mindset begitu jauh duit. Jauh. Jadi ada orang yang tidak tidak sadar memusuhi duit, tapi cari duit. Aneh itu. Memusuhi duit, cari duit. Aneh sekali itu. Jadi kalau saya nanya nih, misalnya ada orang yang punya, dia pengen sukses. Kalau saya nanya, mau sukses nggak? Mau. Tapi ada mindset berikutnya nih. Tapi nggak sukses juga nggak apa-apa sih. Maunya apa coba? Jadi Pusing. ya makanya, jadi itu, nah ini buat semua yang ada di sini. Ini saya sering ngomong. Kita akan lumpuh kalau kita mempunyai dua keyakinan yang berbeda untuk hal yang sama. Kita lumpuh, kita nggak kemana-mana, nggak bakal maju deh, nggak bakal maju. Misalnya kalau kita Gak punya apa-apa, prinsip begini, gak apa-apa. Gini, gak apa-apa deh, gak sukses. Yang penting happy. nah itu contohnya. Sementara dia kepengen sukses, dia kepengen gitu loh, aneh, aneh. Jadi otak kita sama badan ini bingung, terus aku harus kemana? Gue harus kemana ini? Mau sukses atau enggak? Gitu loh. Karena itu sekarang terjadi ambigu di kita gitu loh. Maunya kemana sih? Nah, dalam dunia NLP ini diciptakan namanya limiting belief akhirnya. Kita sendiri mempunyai mental block. Mau maju, ibaratnya mau ngegas, rem tangannya kita tarik. Yang mana maunya gitu loh. Jadi maunya mana? Mau maju, rem tangannya dilepas. Jadi hambatan itu dilepas. Kalau saya mau sukses, jadi hilangkan ungkapan bahwa nggak perlu sukses, nggak apa-apa sih. Yang penting happy misalnya. Lepasin itu. Baru kenceng gitu loh. Baru kenceng. Nah ini contoh bagaimana akhirnya rezekinya ketahan itu. Peluangnya nggak kelihatan. Orang dia nggak ngegas. Gimana? Direm sendiri. Direm. Lama-lama rusak tuh mobil. Orang jebol, stres, dan yang lain-lain ya. Itu tadi ada yang nanya, kalau mau ikutan kelas, itu paling mudah untuk usia berapa ya? Ada yang usia 14 tadi soalnya. Boleh aja. Memang sih kalau disarankan itu memang karena di kelas itu saya dan juga ya biasanya tim mentor menggunakan bahasa-bahasa quote and quote dewasa, bahasa dewasa. Artinya memang lebih bagus kalau sudah misalnya SMA itu bagus ya. Tapi kalau kecil mau ikut dan mau belajar juga bukan nggak bisa, boleh aja. Malah malah bagus kalau usia 14 remaja itu sudah belajar hal-hal kayak begini bagus kok. Bagus. Sudah cukup kok, remaja itu sudah cukup bisa mengerti apa yang dikatakan di kelas. Sudah bisa, Oke. sudah Nah, bisa. ada beberapa teman yang nanya, Dan, menarik sih NLP sih. Tapi kenapa kok harus 7 hari ya? Banyak Nanti, profesional, teman saya banyak nih, profesional gitu. nih, 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 Apa aja sih itu 7 hari itu? gini, nanti coba tanyain yang sudah ikut, begitu hari ketujuh, mereka bingung. Besok kemana Oh, ya? udah hari Kok cuma ketiga. 7? Ya, besok kemana ya? Kok cuma 7 hari ya? Kurang ini, kurang. Gitu loh. Ada yang bilang kenapa 7 hari, tapi setelah masuk ke kelas, kurang 7 hari. Kurang itu karena belajar mengenai diri sendiri ini unlimited, nggak bakal selesai. Ya kan, jadi semua sepanjang 7 hari itu memang otak sama badan ini kan di drill sedemikian rupa kan, lihat strategi kita, modeling orang, lihat membangun apa ya motivasi, ya kan bagaimana strategi kita berkomunikasi, mau pakai untuk apapun, ya kan termasuk kalau misalnya bagaimana mengolah kata-kata di kepala, gambar-gambar, film, itu nggak cukup 7 hari malah. Saya yang paling singkat itu di seluruh dunia awalnya saya dari anak buahnya Bandler. Biasanya 9 hari. Saya Oh, pertama bikin 7 hari. 9 hari teman-teman saya standarnya. Saya bilang saya mau bikin 7A gitu loh. Pertama mereka protes, tapi ternyata akhirnya 7 jadi standar dan dipakai juga di beberapa negara sih. Saya pertama yang bikin 7 hari kok, Bandler.
Ya, oke. 7 hari teman-teman ya. Jadi luangkan waktu. It's okay. Investasi 7 hari untuk masa depan gitu ya. True. Karena apapun di hidup kita itu didrive oleh otak. Sementara otak kita kayak loose cannon gitu. Kita nggak punya kontrolnya. Kan kemana-mana tuh akhirnya. Kan True. sayang-sayang aja kan. Menghambat ke sana kemari True. gitu. Nah, True. True. kalau buat parenting, maybe ada Mm-mm. teman-teman di sini yang buat anaknya gitu kan. Mm. Ada cerita dari Pak Hini yang parenting itu kenapa sih beneficial dari NLP? Kenapa bukan anaknya? Kenapa parentnya gitu misalkan? Atau harus harus satu orang ibunya doang atau dua-duanya yang ikutan NLP, yang belajar NLP kayak gitu? Itu yang paling sering masuk ke saya sih. Kalau saya akan advis bukan soal ibu sama bapak sih. Kalau dua-duanya belajar malah lebih bagus. Bahasanya kan sama nantinya, bahasa. Karena kalau bicara mengenai parenting, itu kan melibatkan banyak hal. Yang pertama adalah gini, anak-anak itu kan modeling orang tuanya kan gitu. Mereka modeling, mereka tuh kan mesin penjiplak. Ya ada orang tua yang bilang begini, aduh saya bingung nih, anak saya tuh saya susah banget suruh baca buku. Terus saya nanya, situ baca buku nggak? Nggak, ya udah, nggak bakal dia baca deh. Karena dia modeling kan gitu loh. Jadi contohnya itu contoh yang paling 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 kecil, small things. Nah mereka melihat kita, kita ngapain? Nah itu kan modeling juga. Nah orang tua jadi lebih hati-hati dalam bersikap sekarang. Anak nyolok Main, USB gitu ya ceritanya tadi. iya dong. Itu dan Anak nyolok anak-anak USB itu ke papa mamanya gitu. betul, anak-anak itu mesin modeling, mesin penjiplak nomor satu itu. Mereka lihat apa, niru, udah itu doang. Lihat niru, lihat niru. Makanya kalau mereka lihat Smackdown di TV, Smackdown saudara gitu. Jadi kalau mereka tuh meniru orang tuanya cara berbahasa, ya kan, cara yang lain-lain. Nah, orang tua yang di rumahnya misalnya let's say senang ngejoke, anak-anaknya senang ngejoke. Orang tua yang serius, anak-anaknya serius. Galak, anak-anaknya galak, gitu. Nah, jadi dengan mempelajari NLP, orang tua itu jadi behave, kan gitu. Dia jadi sekarang mau ngomong aja, linguistiknya diatur. Karena itu bisa menjadi, saya sebutnya gini dong. Linguistiknya orang tua bisa menjadi patokan sang anak berpikir ke depan. Karena bisa jadi belief sistemnya dia. Nah, kita nih, kita dari dulu nih, kode ini. Apapun yang kita lakukan, itu adalah modeling orang tua kita dulu loh. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Urat bisnisnya, mindset mengenai uang, dan lain-lain. Itu kadang-kadang kita tanpa sadar memodel para orang tua kita. Jadi kalau di antara kita, misalnya saya mengalami Berarti sendiri kan, bagaimana gitu loh. Bagaimana caranya berarti tanpa sadar. misalnya Gitu loh. misal, Ya, berarti misalnya gini, kalau ada orang tua ya. marah-marahin terus anaknya karena nakal dan sebagainya, sebenarnya dia sedang memarahi dirinya sendiri sebenarnya. Mungkin dengan begini, dia tanpa sadar, dia memodel orang tua sebelumnya juga bisa. Begitulah cara orang tua dia memanage dia. Gitu loh. Oh, Jadi got it. tanpa Iya, iya. disadari dijiplak. Dia modeling. Karena gini, ini saya sering bercanda begini. Bayi lahir itu kan tidak ada user manual nih. Nggak ada. Jadi nggak ada user manual. Jadi mau tidak mau orang tua colok sana colok sini dengan experience dia sendiri dong. Ya kan dia coba nih setel ini. Kayak kita aja kalau kalau kita beli komputer, kita beli apapun TV atau tanpa ada user manual, kita colok-colok sendiri aja kan gitu loh. Kalau jadi meledak ya apa boleh buat. Dan anak-anak juga kadang-kadang kan gitu. Diperlakukan begini menurut pengalaman orang tua aja. Menurut pengalaman orang tua. Nah, untungnya sekarang kita sudah bisa lihat ada model parents yang bagus. Nah, dipelajari bahasanya kayak apa, mindsetnya kayak apa, gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari, ya parenting, mau ada komunikasi, mau cara mindset, menegur, memarahi. Gimana caranya memarahi coba? Gitu loh. Apa yang ditegur dan bagaimana kalau saya ingin menginstal belief-belief. Orang tua kadang-kadang bertanya itu, gimana sih cara menginstal belief atau keyakinan pada diri sang anak misalnya? Ya kan dengan repetisi itu loh, dengan repetisi tiap hari yang dia ngomel-ngomel itu loh. Itu sudah menginstal diri, kamu nih anak nakal, kamu nih anak nakal. Oh, bener akhirnya dia pikir saya anak nakal beneran. Yang ngomongnya orang tua loh, otoritinya tinggi loh itu. Nah, itu Kamu mesti menginstal nurut sama orang belief tua. system. Kamu tuh nakal. Nah, nah ya gitu. Itu Bubar dah. tanpa disadari. Tanpa disadari. Itu contoh. Itu banyak hal sih kalau mau dibahas dari sisi parenting. Banyak hal. Gitu loh. Jadi kalau di kelas NLP kadang-kadang, nah orang ngambil misalnya materi raport, ya kan materi presupposition, cara mindset, cara berpikir, prinsip-prinsip perilaku yang diambil lalu diramu, diracik ke dalam parenting.
saya pakai di parenting kayak apa sih gitu loh. Nah, ini bahasa-bahasa yang diambil ke parenting. Ya kan ada beberapa kan praktisi NLP, lulusan NLP yang akhirnya profesinya di parenting kan gitu. Oke, parenting aman, bisnis aman, relationship. Buat Ya. yang jomblo-jomblo gimana nih? Ini siapa di sini yang jomblo-jomblo mau cari pasangan? Nah, kalau di relationship ada dua sih, ada dua yang bisa dilihat. Satu pertama adalah mindset, itu presupposition kan, prinsip-prinsip dalam melihat sebuah relationship. Ya kan, apa keputusan memilih kayak gitu-gitu. Terus, is it the right decision? Dan apa ya kriteria yang I'm looking for kayak gitu-gitu. Nah, Tunggu ini dulu, juga tunggu dulu, tunggu dulu. Gini, ya. gini, gini. Kalau di Ya, parenting kan kita menginstal ke anak nih ceritanya. yes, Tapi kalau yes, misalkan relationship, kan ini dua arah nih. yes. Saya belajar, dia kagak Betul. ngerti gimana nih. Yang satunya akhirnya bilang, gua ini ya, habis dimanipulasi. Nah, ini buat relationship banyak Ini keunikan, hadir, banyak hadir, hadir semua nih. Gimana sih? Silakan, ini, silakan. Sorry. kalau relationship banyak keunikan. Salah satunya begini, misalnya begini, tanpa disadari, ini tanpa disadari loh. Misalnya saya melihat pasangan saya, bukan saya melihat dia, tetapi saya melihat gambaran yang harusnya menurut saya pasangan yang baik itu kayak apa, misalnya. Ya kan? Jadi saya sudah punya nih Oke. mindset mengenai harusnya kayak begini nih pasangan. Nah, ini pertanyaan berikut yang lebih menarik nih. Saya dapat gambaran itu dari mana coba? Ya kan, kalau kita masuk ke dalam sebuah relationship, masing-masing orang, si A dan si B, masing-masing kan punya map. Istilahnya orang NLP itu adalah map. Map mengenai bahwa relationship itu harus berjalan seperti apa sih? Ya kan gitu loh. Harusnya seperti apa? Nah, karena itu jangan kaget kalau misalnya pasangan itu merasa bahwa harusnya kamu begini. Harusnya kamu tuh jadi orang ini begini. Nah, karena dia sudah punya mindset yang dia bawa sebelum masuk ke hubungan itu. Ya kan? Jadi ini penting untuk disadari bahwa itu bukan kebenaran. Ada orang yang bilang harusnya kebenaran itu kayak begitu. Itu bukan kebenaran, itu adalah Harusnya memori istri bisa untuk masak. ya bisa contoh kan. Nah, itu karena saya bawa model dari sejarah hidup saya. Misalnya, saya memodel orang tua saya, paman saya, bibi saya, atau kakek saya yang saya bawa. Dan itu semua ada di mindset. Kita melihat dunia berdasarkan map kita sendiri kan. Ya kan bahwa harusnya suami itu kayak apa sih, pasangan itu kayak apa sih. Dan nanti dilihat kalau misalnya sudah mengerti satu sama lain, kita akan bilang, nggak juga sih, nggak harus kayak begitu sih. Itu orang-orang yang akhirnya dewasa dan memahami bahwa ini hanya dulu karena memori saya aja. Ya kan mindset saya yang saya bawa dari dulu sejarah yang saya nggak tahu ini dari mana datangnya ya definisi bahwa suami itu harus kayak begini, istri kayak begini. Bisa saja dari drakor kan, bisa saja, Dari drakor. bisa saja kebanyakan nonton drakor, bisa saja kebanyakan, tapi itu jadi map, jadi patokan. Nah, itu jadi melimit sekarang. Dia melihat lagi bukan pasangan apa adanya, tapi ada apanya sekarang. Dari dia gitu loh. Ini contoh. Jadi Interesting ya, kalau sudut mindset, pandang kita, interesting. Interesting. Dan setiap sudut orang, pandang kita makanya setiap, jadi berubah gitu ya setelah melihat kayak gitu ya, sudut seru, pandang kita gitu. Jadi seru. akhirnya yang kemarin tuh kok sebel banget, akhirnya kita jadi bisa lebih menerima. Which is Nah, itu dia. better, much much Itu. better, definitely. Betul. Nah, Betul. Karena ini salah satu ajaran gitu, salah satu ajaran saya, dulu saya ingat banget, ada seorang guru saya bilang begini. Gini nih, kalau sampai kita melihat seseorang dengan cara yang menurut kita harusnya begini, tinggal ngomong ke diri sendiri begini aja. Enggak, itu bukan seharusnya, itu hanya otak kita aja yang mengatakan itu seharusnya. Bukan kenyataan itu harusnya begitu, gitu loh. Itu hanya otak kita aja. Pendapat kita pribadi. oke. Nah, ini menarik nih, Pak. Kalau kita sama-sama di keluarga nih, perlakuan ke anak-anak sama, kenapa anaknya hasilnya beda-beda? Karena dia keluar keluar dari rumah kan dia bergaul sama teman-temannya, ya kan? Dia pick up perilaku modeling juga dari semua lingkungan dia juga bisa. Dan kalau dia sangat percaya sama temannya, dia bisa model temannya juga. Gitu loh. Kan anak-anak itu masih mencari dia model terbaik buat saya tuh mana ya, mana ya. Nah, ada beberapa sistem keyakinan yang tidak tampak itu terinstal lebih awal. Sistem keyakinan mengenai misalnya uang, relationship, mengenai kehidupan, itu sudah terinstal. Yang nanti baru akan terlihat dari hasil anak-anak setelah mereka grow up.
gitu loh. Nah, mindset dia mengenai bisnis, keluarga, job, pekerjaan, itu belum terlihat. Saat mereka growing belum terlihat. Yang terlihat mungkin hanya modeling perilaku teman-temannya. Kalau mungkin misalnya dia lebih agak nakal, dia lebih diam, walaupun kita sudah coba ngajarin. Tetapi sistem bawah sadarnya itu baru kelihatan nanti dari hasil pada saat mereka growing up. Itu belum terlihat. Belum terlihat. Soalnya itu namanya bawah sadar. Sistem belief Nah, bawah kalau sadar. Itu tadi belum terlihat. tadi dikatakan oh, kita mengosongkan bukan mengosongkan pikiran ya, mendesain otak kita gitu. Hmm. Bagaimana dengan karakter? Karakter gimana? Efek karakternya itu gimana? Kan gue memang Nah, begini, kan gue memang gitu gitu. Apakah itu sebenarnya juga termasuk program? Nah, ini ada, memang kalau saya ngomong mengenai karakter, itu akan timbul dua kutub. Satu, ada orang yang percaya bahwa kita terlahir dengan karakter tertentu kan. Ada yang percaya seperti itu. Saya termasuk yang enggak. Saya termasuk yang enggak. Kita betul membawa beberapa genetika yang dari orang tua kita bawa. Tetapi yang akan shape, benar-benar yang akan membentuk dan menempa karakter kita itu lingkungan dan dunia. Itu yang akan menempa. Jadi sebetulnya kalau saya masih ingin merubah karakter saya, you still can. Cuman memang tidak dalam semalam. Itu kan butuh habitual, butuh repetisi. Badan kita ini sendiri, ini badan kita ini manageable. Ya kan otak kita itu manageable. Cuman ya makanya kita ini terjadi ribuan sel yang adaptif dan otak kita ini good news-nya buat semua neuroplastik kan gitu loh. Neuroplasticity itu temuan tercanggih di abad 20 ini yang menentukan bahwa manusia itu neural network-nya masih bisa direkayasa untuk belajar banyak hal. Cuman kita aja yang membatasi itu dengan karakter itu loh. Asumsi bahwa inilah gue. Gue udah kayak begini, mau gimana lagi? Malah saya kalau ini buat saya kalau nawarin orang berubah begini loh. Coba deh kamu model si Kodeni deh yang sukses misalnya. Terus dia bilang apa? Ah, nanti saya kehilangan diri sendiri. Terus saya bilang, yang gagal itu, ya nggak apa-apa. Kamu kehilangan diri yang gagal, nggak apa-apa dong. Ada yang masih berusaha mempertahankan diri yang gagal, dan dia tidak mau memodel orang yang lebih sukses gitu loh. Why? Karena dia merasa bahwa inilah saya. Itu sayang banget. Gitu loh. Padahal dia bisa lebih Itu sukses pernah, sebetulnya. itu pernah Pak Hing, ada orang fobia kucing, kemudian Ya. mau diberesin, mau nggak disembuhin Uh-uh. fobia kucingnya? Dan dia bilang nggak mau, Ya. nanti saya disuruh pegang kucing. Kalau nggak fobia kan nggak ada masalah ya pegang kucing ya. Ya nggak apa-apa. It's quite interesting. Ya sini tadi Itu. waktunya juga udah mepet nih. Jadi teman-teman tadi kelasnya bisa di ini ya. Kalau mau ikutan kelasnya Pak Hing itu ada di sini bit.ly/NLP class. Kalau nggak bisa diklik jadi copy paste. Ini di foto nih. Ya kita mau begini aja kan fleksibel dikit ya. Kalau nggak bisa diklik gitu ya, ya udahlah ya di foto gitu terus diketik gitu lah. Itu menunjukkan ada niat gitu. Kalau memang nggak niat ya udahlah. Aha moment. Iya ya, memang bener banget Pak ini aha moment banget karena ada orang-orang yang kayak oke, dan aku mau berhasil di jualan online nih. Aku pengen bisa prospek online begitu. Tapi begitu disuruh ngomong secara online kayak begini, kok kayaknya ribet ya jualan online ya. Always kayak gitu. Jadi dikasih tahu jalannya mereka kayak melawan sih. Kayaknya jalannya ruwet deh gitu. Mereka maunya kayak instan aja lah, tahu-tahu sukses. Gitu. People Luar, people luar want biasa. the result. Mereka mau result tanpa effortnya kan gitu. Jadi kita semua pengen Makanya kita semua jualan riset lebih laku. I know. Jadi kalau misalnya contoh orang mau langsung tanpa ke gym misalnya kan gitu kan contoh. Orang mau kaya tanpa usaha, mau closing tanpa prospecting misalnya. Itu. Jadi mau Luar hasil biasa. tapi nggak mau effortnya. Memang kayak begitu. Tapi menarik loh teman-teman, kalau Anda bisa memahami kayak begini, Anda bisa memahami bagaimana otak bekerja. Anda akan tahu loh bahwa kayak tadi, misalkan, orang itu maunya itu adalah ujungnya, hasilnya. Berarti kalau kita jualan ya kita jual hasilnya dong. Kita jangan jualan prosesnya karena ribet. Yes. Lu mesti nge-gym, angkat beban, keringetan, tapi nggak cepat dan sebagainya. Nggak bisa. Kita jualannya di ujung. Kalau kamu ikutin ini sebulan, six pack, 3 bulan six pack kayak gitu. Ya jadi Yep. anda akan Yep. bisa memanfaatkan ini luar biasa banget kok. Di bisnis bisa, di jualan bisa, di parenting juga bisa. Kemudian kalau ada kayak saya kemarin ada panic attack juga solve-nya by NLP. Karena panic attack psychological. Saya ngomong ke diri saya, ini harus begini, harus begini, harus begini. Lama-lama, ini otak saya by the way, ini personal experience. Akhirnya saya merasa semua yang diharuskan kok nggak jadi-jadi ya. Stres sendiri, panic attack gitu.
Nah, tapi setelah itu saya bilang kayak nggak harus kok, nggak harus kok, dan itu ternyata lebih happy. Ya, jadi luar Ya, biasa banget impact dari NLP. Buat teman-teman tadi yang mau ikutan kelasnya Pak Hing, ya, bit.ly/NLP class tanggal 1 sampai 7 November di Surabaya dan Surabaya, 1 sampai 7 Desember di Desember, Jakarta. Jakarta. Ya, yang di Kurang Surabaya lebih itu itu. cuman once in a lifetime loh itu di Surabaya. Ini belum Nggak pernah pernah ya? ada, Belum pernah sebelumnya. belum pernah. Di Surabaya belum pernah. Once Nice. in a lifetime itu. Ayo join yang Surabaya, ayo, yuk, yuk join yuk. Yes, nice, nice. Oke, Pak Hing ada pesan-pesan buat teman-teman di sini sebelum mereka join. Nah, Ada apa nih? saya kasih satu Oh, tips sorry, sorry, aja. sebentar, Pak Hing, sorry, Ada, sorry, ada. Pak Hing, sebentar. Ini ada yang bilang bentrok sama ICI. Enggak bentrok sama ICI. Karena kelasnya Pak Hing itu dari pagi ya, jam 8 Oke, sampai jam 5. ya, ya, pakai sampai Jam jam 5, 8 sampai betul. jam 5. Jadi kalau Ya, kelas ICI itu jam 7. Ya, ya. seminggu sekali juga kalau kelas ICI. Jadi it's okay. Oke, silakan Pak Hing. Tadi ada Saya pesan-pesan buat kasih tips. teman-teman yang belum join. Saya kasih tips aja buat yang mau jualan kan gitu, mau bisnis nih. Nah, tadi kalau kita ngomong at the end hasil kan, yang orang mau kan hasil nih semuanya. Jadi cara sebetulnya begini, ini saya gabungkan dengan beberapa guru-guru NLP saya, banyak banget sama guru marketing saya lah. Mau si Bandler lah, si Hogan, macam-macam. Jadi inti sebetulnya jualan itu adalah kita bisa dan berhasil menginstal gambar di kepala customer mengenai end result yang kita jual. Jadi intinya sebetulnya adalah bagaimana secara film dia harus punya imajinasi mengenai menggunakan produk kita dan hasilnya seperti apa. Dan kalau dia tidak punya itu sama sekali, dia nggak akan beli. Dia nggak akan beli. Jadi kalau customer itu tidak punya imajinasi sama sekali menggunakan produk kita dan dapatin hasilnya, dia nggak akan beli. Jadi orang kalau menolak itu karena di kepalanya sama sekali tidak ada film mengenai menggunakan produk kita. Nggak ada filmnya itu berarti. Dia tidak pernah membayangkan, dia tidak pernah sama sekali ngomongin di kepala dia mengenai produk kita. So, triknya adalah bagaimana caranya kita masing-masing, lewat apapun lah, mau lewat kayak begini, presentasi, copywriting kita, video, segala hal yang bisa kita lakukan, tanamkan imajinasi dia menggunakan produk kita di kepalanya. Itu tips saya. Ya kan, bikin film di Oh, kepalanya itu. Entah dengan storytelling, dengan copywriting, dengan video, anything. Kan gitu, install di kepalanya menggunakan produk kita. kalau enggak, dia cuma ada gambaran keluar duitnya. Betul, betul banget. Atau segala rumor buruk mengenai produk kita, gitu loh. Atau juga produk kompetitor yang dia sudah punya bayangan yang sudah pernah dia pakai, gitu. Gitu. Itu tips, saya Oke, kasih tips aja tuh. luar biasa banget. Masih ada yang nanya tadi, paling ada yang nanya, itu tanggal Ya. 1 sampai tanggal 7 itu di Surabaya, offline atau online? Teman-teman, kalau saya bilang di Surabaya itu offline atau online? Offline. NLP Offline dong saya kalau nggak saya bilang di Surabaya. offline. Nanti setelah Anda ikuti kelas ini di Surabaya, Anda akan lebih smart melihat atau membaca kata-kata kayak tadi. Kalau ada lokasi, Yes. artinya offline. Kalau online nggak pakai lokasi, teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Hing, luar biasa banget. My Kita pleasure. ngobrol-ngobrol lain kali ya. Senang banget kalau bisa My ngobrol sama pleasure. Pak Hing. Buat My teman-teman, pleasure. sampai jumpa di Surabaya paling dekat. Thank you so much. Selamat malam buat Sampai Pak jumpa. Hing. Selamat malam buat teman-teman Malam-malam. semuanya. Good night. Bye-bye, Malam-malam. guys. Bye-bye. Bye-bye.